Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umdatul Rosidah, NIM C1L0294, kelas Kehutanan B. Di sini saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan dasar-dasar manajemen, mulai dari konsep dasar manajemen, berorganisasi, kepemimpinan dalam manajemen, dan motivasi untuk manajemen. Materi pertama tentang konsep dasar manajemen. Di sini saya akan membahas dua poin. Poin yang pertama yaitu pengertian dari manajemen. Manajemen artinya proses menyelesaikan sesuatu dengan tujuan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Beberapa istilah penting dari definisi ini adalah: 1. Proses berarti fungsi atau kegiatan utama yang dilakukan manajemen untuk menyelesaikan sesuatu. Yang kedua, efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan hasil akhir. Ini pada dasarnya berarti menyelesaikan tugas yang diberikan. Poin yang kedua, karakteristik manajemen. 1. Manajemen adalah proses yang berorientasi pada tujuan. 2. Manajemen bersifat luas. 3. Manajemen bersifat multidimensi. 4. Manajemen adalah proses yang berkelanjutan. 5. Manajemen adalah kegiatan kelompok. Dan yang terakhir, manajemen adalah kekuatan yang tidak berwujud. Selanjutnya, saya akan membahas tentang organisasi. Di sini saya mengambil 3 poin untuk membahas organisasi. Poin pertama yaitu pengertian dari organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Yang kedua, unsur-unsur organisasi. Unsur-unsur organisasi ini ada 5. Yang pertama, anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi secara umum. Yang kedua, kerjasama menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. 3. Tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya. 4. Lingkungan seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi menjadi pendukung dalam mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditentukan. Poin yang terakhir, peralatan adalah sarana seperti materi, budget, dan barang modal lainnya yang dapat menjadi tempat bekerja atau berkumpulnya organisasi. Yang ketiga, ciri-ciri organisasi. Organisasi memiliki 4 ciri-ciri. Di antaranya, pertama, mempunyai tujuan dan sasaran. Kedua, mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati. Ketiga, adanya kerjasama dari sekelompok orang. Keempat, mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Materi selanjutnya tentang kepemimpinan. Di sini saya hanya mengambil pengertian dari kepemimpinan menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Wahjo Sumidjo, kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu yang melekat pada diri seseorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu. Yang kedua, menurut Fidler, kepemimpinan pada dasarnya merupakan pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap sekelompok orang agar bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menurut Moegino, memandang bahwa leadership tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh suatu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Yang keempat, menurut Oates, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses hubungan antar pribadi yang di dalamnya seseorang mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan khususnya perilaku orang lain. Poin terakhir yang dapat saya sampaikan mengenai dasar-dasar manajemen ini yaitu motivasi dalam manajemen. Motivasi atau motivation dalam manajemen hanya ditunjukkan dalam sumber daya manusia umumnya dan bawahannya. Pentingnya motivasi dalam manajemen karena motivasi itu adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia
dalam manajemen supaya mau bekerja dengan giat dan antusias untuk mencapai pekerjaan yang optimal. Sekian video singkat dari saya tentang materi dasar-dasar manajemen. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.